semoga semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara TED Talk kita hari ini, baik yang hadir secara offline maupun teman-teman kita yang hadir secara online ya. Perkenalkan saya Ika yang akan memandu acara TED Talk kita pada sore hari ini ya. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan tema acara kita hari ini. Untuk tema acara kita hari ini yaitu Teenhood, Adulthood, Motherhood along with Time Door. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang berada di fase ini ya, fase teenhood, fase adulthood, maupun teman-teman yang saat ini lagi di fase motherhood, silahkan disimak baik-baik ya. Karena di TED Talk kita hari ini itu narasumbernya sangat spesial ya, karena beliau adalah sosok yang sudah menjalani ketiga fase ini di Time Door ya. Untuk itu kita perkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Kak Mam ya. Beri tepuk tangan semua. Oke. Halo Kak Mam, gimana kabarnya hari ini? Well, hari ini pagi hari bad mood, kemudian sempat mental breakdown, menangis, kemudian happy lagi, dan I'm doing okay now. Oke, syukur ya sudah baik ya hari ini. Tapi jujur ya jawabannya ya, I'm doing okay. Oke, thank you Kak Mam. Oke, sebelum kita mulai tanya-tanya langsung nih ke Kak Mam, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Barangkali di sini ada teman-teman yang masih belum mengenal sosok dari Kak Mam ini. Dipersilakan Kak. Thank you. Selamat sore semuanya. Nah, nama lengkap aku Niwaya Desri Mama, kelahiran tahun 94. Jadi kayaknya sekarang di tahun ini aku umur antara 30 atau 31. One of them, aku lupa ya. Jadi nama Desri Mama aku itu dikenal, aku di sini dikenal dengan nama Kak Mam, as you always call me. Dan aku sudah menikah, suami baru punya 1, anak sudah 1, seperti itu. Oke, terima kasih atas perkenalannya Kak Mam. Oke, kalau boleh tahu anaknya sekarang usia berapa Kak? Anakku sekarang usianya 15 bulan, jadi masih baby, masih menyusui. Oke, terima kasih ya atas jawabannya Kak Mam. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawabnya ya Kak. Pertama-tama mungkin bisa minta tolong diceritakan nih momen pertama kali Kak Mam bergabung dengan Time Door. Pada saat itu posisinya sebagai apa? Kemudian apa sih motivasi Kak Mam untuk melamar sebagai karyawan di Time Door ini? Silakan Kak Mam. Oke, baik. Aku join Time Door itu semenjak awal berdirinya Time Door Indonesia. Itu di tahun 2014, begitu. Sudah 1 dekade lebih ya, sudah 11 tahun jalan seperti itu. Nah, kalau apa posisi yang aku pertama kali lakukan di Time Door, mungkin one of you ada yang mau nebak kan? Coba, apa pekerjaan yang aku lakuin saat pertama kali join Time Door? Ya, anak ganteng di sana yang pakai baju coklat silakan. Ya, apa pekerjaan yang aku lakuin pertama kali pas join Time Door? Marketing? Oke. Silakan. Coba kamu tebak apa? Apa pekerjaanku waktu itu? Kerjain apa? Marketing juga. Oke, baik. Jawabannya salah ya. Jadi aku join Time Door waktu itu mengerjakan pekerjaan cleaning service plus mengerjakan marketing juga, mengerjakan sales juga, mengerjakan payroll juga, dan juga urusan legal serta perpajakan. Jadi itu yang aku langsung lakukan pada saat join Time Door. Itu aku umur 19 tahun, masih semester 3 di perkuliahan. Jadi aku sepulang kuliah jam 1, jam 2 saat kuliah selesai, aku langsung ke kantor kerja sampai jam 6. Waktu itu Time Door buka sampai jam 6. I think seperti itu. Dan motivasi ya, nah aku gak akan muluk-muluk. Pada saat itu usia aku 19 tahun. Yang namanya kita masih kuliah ya, masih sibuk ngurus remedial, kemudian ngejar-ngejar dosen kayak gitu kan. Motivasi aku saat itu hanya satu, uang. Seperti Tuan Krab ya, I love money, seperti itu. Jadi aku hanya kepo aja, aku pengen dapat uang tambahan untuk have fun, seperti itu. Ya sudah, jadi aku bekerja di Time Door. Oke, terima kasih Kak Mam jawabannya. Wah, berarti pertama kali Kak Mam masuk itu banyak sekali ya job desk yang Kak Mam pegang ya.
simsel seperti itu. Jadi banyak ya, memang karena pada dasarnya waktu itu tidak ada, mostly hanya ada 6 employee, semuanya programmer, ditambah 1 Yutaka, direktur, dan baru aku yang mengambil sekian role itu. Oke, Kak Mam. Berarti Kak Mam joinnya sejak Tandor berdiri ya? Berarti Kak Mam ini merupakan salah satu bisa dikatakan pionirnya Tandor gitu ya? Pada kala itu ada berapa karyawan sih Kak Mam? Ya, kayak yang sudah aku bilang tadi, itu ada 6 karyawan. Salah satunya adalah ada Pak Kevin di sana. Kasih tepuk tangan juga dong Pak Kevin. Ya, jadi pertama kali aku pas interview ke Tandor itu ya, sedikit sharing. Orang pertama yang aku lihat itu adalah Pak Kevin. Oh ada dia, ada orang di sana. Baru Yutaka ada. Ayo kita mulai interviewnya, gitu. Oke, pada saat itu usianya rata-rata berapa sih Kak Mam? Kak Mam apakah karyawan paling muda pada saat itu? Ya tentu seperti itu karena 6 laki-laki yang sudah yang ada di sana rekan kerjaku mereka sepantaran sama Ko Kevin. Ko Kevin waktu itu siapa berapa aku? Dua. Jadi sepantaran 23. Jadi sudah lulus kuliah ya seharusnya itu ya. Sudah lulus kuliah, sudah bekerja memang. Mau lulus kuliah dan sudah bekerja. Sementara aku masih semester 3. Itu usia aku 19 tahun. Jadi masih pegawai yang paling muda. Oke, paling muda dan wanita satu-satunya gitu ya Kak Mam ya? Ya benar. Oke. Nah dulu Kak Mam kan posisinya staf paling muda nih. Nah dikelilingi oleh teman-teman yang bisa dikatakan lebih senior, lebih tua gitu. Apakah Kak Mam pernah mungkin merasa insecure? Tidak. Karena untuk apa aku insecure? Kita insecure itu terjadi kalau perbandingannya apple to apple mungkin ya. Tapi kalau aku dibandingkan sama Yutaka, sama semua kakak-kakak developer, kita mengerjakan hal yang berbeda gitu. We have our own things to do, jadi bukan apple to apple, jadi aku tidak perlu insecure gitu. Oke, percaya dirinya bagus sekali ya, mungkin bisa ditiru untuk teman-teman semua ya. Biar bisa sepercaya diri itu ya, tidak boleh insecure gitu ya. Oke, lalu dari dulu berarti sudah 11 tahun ya Kak Mam kerja di Tandor. Itu apa sih tantangan terbesar yang pernah Kak Mam merasakan selama kurang lebih 1 dekade bekerja di Tandor ya? Kalau dibilang tantangan seiring bertambahnya usia ya, dari aku teen, adult sampai mother ini beda-beda tantangannya. Kalau teen dulu tantangannya adalah itu adaptasi ke IT. Truth to be told, dulu saat aku SMA aku bersabda aku nggak mau berurusan sama yang namanya IT dan website. Aku kesel banget saya namanya ngoding kayak gitu. Apa sih ini? Nyebelin banget, ribet. Nah, kemudian pada saat aku liburan semester, naik ke semester, ya liburan semester kan panjang tuh ya, semester genap. Nah, aku dikenalin sama Yutaka oleh kakak iparku. Tujuanku adalah selagi liburan semester itu aku cuma kerja part time, mungkin serabutan lah seperti itu. Jadi setelah selesai serabutan, aku akan back again to campus life. Tapi ternyata Yutaka menempatkan aku di posisi yang sebagai pekerja paruh waktu instead of hanya 3 bulan itu aja gitu. Nah, tantangan pada saat itu adalah tentu saja aku harus ngejuggling antara waktu dan tenaga. Aku kuliah, pulang kuliah itu aku kerja dengan disiplin yang diterapkan oleh Yutaka. Di sini siapa yang langsung ada di mentorin sama Yutaka bahwa kalian telat semenit ya udah kalian telat kayak gitu. Beda dengan sekarang. Masih bisa sedikit santai ya. Aku langsung duduk, kursi kita berderet antara aku dan Yutaka, jadi ketahuan banget kalau aku salah, kalau aku telat, dan kalau aku melakukan sedikit error dalam pekerjaanku. Langsung dikritik, direvisi, on the spot lah seperti itu. Itu tantangan. Jadi kayak wow gitu loh. Aku mengharapkan kehidupan kuliah yang educational load-nya sudah nggak begitu tinggi ya. Dulu aku di SMA 4 kan memang educational burdenku terlalu tinggi ya. Aku masuk ke sastra Inggris sudah lebih damai hidupku. Ternyata aku kerja juga di Tandor, langsung lagi naik emotional loadku ya gitu. Jadi itu tantangannya. Saat orang-orang pulang kuliah itu bisa santai, nongkrong cantik, hahaha, aku panas-panasan jualan website door to door, balik ke kantor kadang ngurus payroll lagi atau perpajakan, atau mungkin itu udah telepon call, halo selamat siang, ini tok langsung ditutup, menghadapi sekian rejection sampai deal seperti itu. Itu yang tantangan pada saat teenhood. Kalau adulthood tantangannya adalah saat perusahaan
perusahaan sudah gede, kita sering meeting keluar Bali ya, ke Jakarta. Aku kan bisnis meeting sama kakak ketemu calon pembeli. Yang aku hadapi adalah dunia corporate, dimana dengan stigma mereka adalah because I'm a woman, kakak itu CEO cowok, mungkin aku adalah simpanannya gitu. It really hurts a lot karena aku secara tidak, waktu itu aku nggak sadar. Sekarang baru aku menyadari orang-orang bertanya seperti itu, kejam sekali ya. Padahal aku tuh bekerja seperti itu. Jadi sekarang pun mungkin masih stigma gitu, tapi I don't care anymore gitu. Dan tantangan itu sekarang pada saat menjadi motherhood, di mana aku sudah posisi tua, kepala 3 ya kayak gitu, tentu saja lebih ke mengatur energi dan fokus antara profesional me dan juga aku sebagai seorang ibu dan aku sebagai seorang individu yang mana I'm just istri mama kayak gitu. Menyimbangkan 3 hal ini it's not that simple dan kadang bikin gila juga kayak gitu. Gitu. Wow, sangat keras sekali ya perjuangan dulu waktu awal-awal berdirinya Time Door ya. Tapi berkat perjuangan keras itulah Time Door bisa menjadi sebesar sekarang ya. Mungkin boleh tepuk tangannya untuk kerja keras karyawan. Oke, waktu itu Kak Mam umur 19 tahun ya, masih remaja, dan biasanya di usia-usia segitu kan masih mungkin proses mencari jodoh gitu ya. Nah, di Time Door sendiri kira-kira ada nggak sih yang Kak Mam pernah taksir mungkin? Enggak sih, enggak ada. Enggak ada sekali ya. Oh iya, aku baru mulai serius pacaran itu juga pada saat kuliah gitu ya. Kalian tahu dulu SMA 4 kan, kamu datang sekolah itu pagi-pagi, pulang itu jam 6 sore ya, udah sama kayak pegawai kantoran juga. Nah, jadi lucunya adalah saat aku di PDKT-in, hari dimana mantan aku, masih mantan ya sekarang ya, nggak jadi nikah sama dia untungnya gitu. Di saat mantan aku nembak aku, lagi serius nih ngomong, HP ku berbunyi, kita kan bilang oke, selamat kamu diterima di Time Door seperti itu. Jadi aku start pacaran, start juga aku kerja di Time Door begitu. Makanya nggak ada lagi aku taksir, walaupun kita nggak banyak laki gitu. Kalau yang naksir kamu ada nggak kira-kira? Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Mungkin ada ya, tapi masih disimpan ya, belum dikonfes. Sekarang udah nggak bisa ya, karena udah dapet jodoh ya. Boleh tahu jodohnya orang Time Door kah atau bukan? Bukan orang Time Door. Bukan. Berarti jodohnya memang di luar Time Door ya. Benar. Tapi aku tadi kan bilang suami baru 1. Kalau yang tertarik silakan kirim CV, mungkin aku akan interview dulu ya. Oke, mungkin teman-teman yang tertarik boleh katanya nih dikirim CV. Udah ada yang ketawa tuh di pojok belakang, kayaknya dia udah mau siapin CV-nya Kak nih. Oke. Lalu untuk selanjutnya nih, sebagai salah satu pionirnya Time Door, itu culture shock apa sih yang sempat kakak rasakan saat harus bertransisi dari seorang siswa menjadi seorang karyawan di Time Door? Transisi ya, disiplin, menghargai waktu begitu. Jadi dulu sistem absensi dari Time Door Indonesia adalah sidik jari. Kalau kamu telat semenit, ya udah kamu telat semenit, tercatat seperti itu, gajimu kepotong. Kalau kamu di kuliah kan mau telat 1 atau 2 menit, sometimes masih bisa kan masuk ruangan kuliah gitu. Kalau di Time Door ya udah kamu telat. Itu cultural shock pertama. Cultural shock lainnya adalah ya apa yang aku ketahui di sekolah dan juga di perkuliahan saat aku terapkan di dunia IT seperti itu, I have to find my own way gitu loh, in solving any problem. Apapun kendala yang aku temui selama bekerja, aku harus secara aktif mencari solusinya sendiri, jangan mengharapkan ditata ataupun atasanku siapapun itu begitu. Oke, iya betul banget sih, disiplin itu penting ya Kak Mam ya, apalagi di dunia profesional. Jadi dengan kita disiplin itu sangat bisa membantu untuk mengembangkan karir kita lebih maju lagi gitu ya Kak Mam. Oke, kita akan masuk ke fase adulthood nih Kak Mam. Ya, ini kan saat ini posisi Kak Mam sebagai sales team leader ya, betul Kak Mam ya. Apa sih momen di keputusan besar yang membuat kakak oke, aku sudah dewasa dan siap untuk menerima posisi ini? Tidak ada keputusan, karena pada dasarnya aku mendapatkan posisi ini tiba-tiba aja ditempatkan di sana sama direktur begitu.
Jadi pada saat itu di Time Door Indonesia kita migrasi dari kantor kita office kita yang lama ke sini pada tahun 2019-an. Pada saat itu akademi baru saja berdiri, masih hanya ada Mistio. Di bagian dev house baru ada mobile team, baru ada PM web dan juga designer. Front end dan back end belum terbentuk kayaknya seperti hierarki sekarang. Jadi 2019 itu akhirnya kita menghadapi COVID, harus terjadi transisi bisnis lah. Apalagi akademi baru terbentuk dan Kakak tiba-tiba mendapatkan aku, oke, kamu menjadi leader dari back office dulu ya. Back office di mana ada ya sales yang lagi satu, yang usianya lebih tua dari aku juga, tapi harus satu manage, dan ada juga satu accounting pertama kita. HRD juga tiba-tiba ada yang ditempatkan di timku yang harus aku manage juga. Dan akhirnya berjalannya waktu sampai sekarang tim kita membesar, akhirnya sudah masing-masing subdivisi itu sudah bisa berjalan sendiri. Aku kembali memfokuskan diri di sales dan marketing. Jadi apa motivasi itu? Apa perkataan hati itu enggak? Itu ada perintah dari kakak yang tiba-tiba ada gitu. Oke, berarti awalnya dipilih langsung gitu ya dari CEO kita ya, dipercayakan langsung untuk memimpin back office team itu pertama kali ya kamu ya? Kind of, ya, seperti itu kira-kira. Oke. Lalu dalam perjalanan karirnya Kak Mam nih, gimana sih Time Door itu berperan dalam membentuk skill dan mentalitas kakak dari seorang staff menjadi seorang leader? Panjang ya pertanyaannya, coba bisa diulangi? Ya, saya lagi ya. Jadi dalam perjalanan karir nih, kamu kan udah dulu berposisi sebagai staff, lalu berposisi sebagai leader yang dengan ditunjuk gitu ya. Bagaimana sih peranan Time Door dalam membentuk skillnya Kak Mam menjadi seorang leader? Bagaimana Iya, Time Door ya? iya. Apakah Kak Mam mempelajari leadership dari Time Door atau mungkin Kak Mam mempelajari dari luar Time Door? Aku lebih banyak mempelajari dari luar Time Door dan aku praktikkan di dalam Time Door seperti itu. Dan truth to be told, and it's not so beautiful ya. Jadi nggak begitu wow banget perjalanan sebagai leader ini, karena mostly semua leader di Time Door ya, kalau nggak salah kan kita tidak di training secara formal ya, begitu. Jadi kita, seperti yang aku bilang tadi, we have to find our own way. Jadi kita harus belajar sendiri gitu. Nah, mostly aku belajar dari luar gitu. Dan aku punya tim dalam Time Door, misalnya aku berusaha sebanyak mungkin mempraktekkan apa ilmu yang aku pelajari dari luar, entah itu dari buku, mendengar podcast, atau dari postingan dari tentang leadership yang aku senengin. Contohnya kayak Simon Sinek itu aku suka. Kemudian aku juga dulu suka sama Elon sebelum dia masuk ke politik ya, sekarang ya Elon, seperti itu. Dan juga seiring aku bertambah tua gitu dan sekarang aku punya anak, secara naluriah ya, insting keibuan mendorong timbulnya empati. Jadi aku ngerasa kayak timku, they are not just robots kayak gitu, they are also human being yang kerja sama aku. Jadi dengan sendirinya juga in a way I manage something, aku menjadi lebih apa ya, lebih manusiawi ya dibilang seperti itu, nggak hanya semata-mata soal KPI. Jadi begitulah proses aku dibentuk di dalam Time Door ini ya. Oke, berarti Kak Mam untuk leadership ini lebih banyak belajar mandiri gitu ya? Benar, belajar mandiri. Ya, mungkin ini juga bisa jadi masukan ya untuk Time Door supaya kedepannya mungkin bisa diadakan training untuk para leader ya, supaya leader kita juga bisa mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang lebih baik ya. Oke, lalu di sini kan Kak Mam posisinya sebagai sales ya, apalagi sales manager, yang mana itu kan pastinya ada target yang harus dicapai setiap tahunnya. Lalu Kak Mam juga tanggung jawabnya makin hari makin banyak gitu. Nah, bagaimana cara Kak Mam menjembangkan antara target yang harus dicapai dengan keperluan pribadinya Kak Mam? Keperluan pribadi maksudnya kehidupan pribadi ya, Yes. work life balance. Jadi untungnya Time Door tidak seperti perusahaan-perusahaan lain yang dimana kita diharuskan untuk overtime 2 jam atau bahkan total 8 jam overtime per minggu kayak gitu ya. Kita kan bisa di sini masih jam 6 tuh thanks pulang gitu. Nah, ini juga yang membuat aku tuh masih
bertahan di Tinder sekian lama gitu loh. Jadi antara my personal life dengan my professional life itu secara sistematis atau secara peraturan tuh memang sudah dijaga juga kan dari perusahaan bahwa kerja sampai jam 6, kalaupun kalian mau overtime jangan sampai melebihi batas overtime dalam seminggu begitu. Nah, itu salah satunya faktor eksternal. Faktor internal dari aku itu adalah aku memahami diriku, aku tipe orang yang problem solver. Kalau ada kerjaan, aku set kerjain selesai, find the solution. Siapa yang bisa bantu, selesaikan dalam waktu secepat mungkin. Jadi saat aku sama keluargaku, sekarang dengan babyku, atau sometimes aku me time spa kayak gitu ya, atau mungkin aku ke tempat spa atau nongkrong sendiri, aku menikmati diriku gitu loh. It's about personal life gitu kan. Ya udah, aku tidak memegang kerjaan, tidak memegang HP kantor kayak gitu. Whatever the work is, lu udah nggak ada hak lagi. Sabtu Minggu sudah waktuku bersama keluarga. Tapi saat waktunya bekerja, ya di jam kerja, ya jangan ditanya lagi. Aku memang fokus untuk kerja aja begitu. Jadi ya seperti itu sih. Jadi it's not a magic solution. Itu hal yang sangat sederhana dan biasa ya. Aku rasa memang mau dicari dimanapun sama. Lebih sekarang bagaimana kita secara konsisten mengerjakannya 365 hari dalam setahun dikali 10 tahun kayak gitu sampai hanya kebiasa. Iya, berarti Kak Mam ini sudah berada di fase yang bisa membedakan ya kapan harus bekerja secara profesional, kapan harus bisa me time dengan keluarga gitu ya, bisa memberikan limitasi batasan gitu kayak. Astokara, aku menuju ke arah sana. Jadi belum sampai sana, tapi aku memang akan selalu menuju ke arah sana. It's a destination, it's not a destination, but a direction yang aku sedang tuju gitu. Oke, Kak Mam, thank you jawabannya ya. Lalu di sini kan Kak Om sebagai seorang ibu dengan anak usia 15 bulan, biasanya kan ini usia-usia yang sangat butuh ditemani ya, ditemani oleh sosok ibu. Lalu di kantor juga ada tanggung jawab sebagai sales manager. Apa sih tantangan terbesar Kakak ketika Kakak membagi antara fokusnya Kakak sebagai seorang ibu dengan fokusnya Kakak sebagai seorang karyawan? Tantangan terbesar adalah mengelola emosi. Mengelola emosi dalam artian aku memanage tim yang mana juga usianya 30-an ya, bukan usia belasan atau 20, mana kalau aku suruh A langsung berjalan A kayak gitu. Usia 30-an tuh kadang mereka A jadinya B atau malah ngeyel menjadi C seperti itu. Gitu loh kan, jadi kayak kesel gitu. Sementara at the same time, misalnya nih yang paling bikin kesel tuh adalah saat ada deadline. Aku sudah memplanningkan bahwa ini bisa dikerjakan oleh si A dan si B dalam tengah waktu sekian dengan cara seperti ini. Aku sudah instruksikan dengan jelas, tapi seringkali mereka ngeyel gitu. Akhirnya kesel kan. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana agar aku tuh tidak reaktif gitu loh. Kesel boleh, tapi bagaimana agar it's human. Bagaimana secara profesional aku udah, artinya kamu salah, back again ke jalan yang aku kasih tahu, mari kita kerjakan ini. Jadi bagaimana mengontrol agar aku tuh tidak begitu reaktif gitu. Lebih mengontrol reaksi ya teman-teman. Aku salah tadi emosi ya, memang aku masih dibawa dengan hormon seperti itu ya. Aku juga kadang bisa capek, bisa cepat marah, tapi saat aku sudah di kantor kan kuncinya adalah aku lebih mengontrol reaksiku, responku terhadap apa yang terjadi secara eksternal, begitu. Dan saat aku sudah keluar dari lingkungan kantor, di mana aku hanya adalah seorang ibu ya, memainkan peranku sebagai seorang ibu, aku juga mengontrol reaksiku terhadap bagaimana tingkah laku dari anakku yang sekarang sudah fase ngambil barang dilempar, fase ingin tahu yang besar, seperti itu. Jadi bagaimana mengolah itu menjadi suatu permainan juga untuk dia. Kita juga secara real, kamu seperti ini ya, bisa kayak gini. Dan di sisa itu ada tenaga bagaimana aku kembali ke diriku sendiri. Ini aku Desri, tidak ada ekspektasi sebagai manajer, tidak ada ekspektasi sebagai a mother gitu. Aku lebih bagaimana merespon terhadap
kritikan-kritikan atau masukan orang terhadap diriku. So mostly paling penting adalah mengatur bagaimana respon kita. Oke, kalau merawat anak dengan berkoordinasi dengan tim, yang lebih sulit yang mana Kak Mama? Ini pertanyaannya susah. Merawat anak versus koordinasi sama tim seperti itu ya. Aku rasa sih lebih mudah koordinasi sama tim ya. Seperti itu, iya. Oke, karena timnya juga udah usianya di atas ini ya, di atas adulthood. Bisa dikatakan saat ini lagi adulthood ya. Oke Kak, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya Kak ya. Apa sih pesan yang mungkin ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman staff kita di sini yang saat ini sedang menjalani fase teenhood, adulthood maupun yang motherhood? Oke, baik. Di sini banyak orang-orang muda ya. Oke, yang tidak mendengarkan ya, kalian mendengarkan aja. Kayaknya banyak kalian satu orang sudah nikah itu aja ya. Oke, jadi kalian yang belum nikah, mungkin karena aku sudah nikah ya. Yang bisa aku kasih tahu adalah belum pernah aku di hidupku 30 tahun plus ini belum pernah aku melihat seseorang, baik itu laki atau perempuan, yang hidupnya nelangsa, sedih atau terpuruk saat dia mengejar mimpi, karir ataupun passionnya. Tapi aku sudah melihat banyak yang terpuruk saat dia hanya mengejar cinta. Jadi kalau kalian, baik itu cowok maupun cewek ya, kalau kalian memang mau mengejar karir, mau mengejar pendidikan, mengejar pendidikan, mimpi, karir kayak gitu, bilang semuanya, kejarlah dulu. Nanti biarkan cinta itu yang mengikuti kalian. Saat kalian sudah menemukan apa yang kalian cintai dan who you are gitu, dengan sendirinya mudah kalian menemukan cinta. You don't have to shrink yourself untuk bisa dicintai kayak gitu ya. Jadi jangan mengejar cinta, kejarlah karir, kejarlah uang gitu loh, kejarlah mimpi, pendidikan. Kalian nggak akan nangis, kalau nangis mungkin nangis karena capek kan gitu. Nah, karena saat kalian mengejar cinta, bukan percintaan cewek cowok aja ya, aku bilang percintaan antara keluarga atau pertemanan juga gitu loh. Kalau kalian, saya contohnya biar pengen berteman banget sama si A, kita tuh jadinya menelantarkan mimpinya kita atau menelantarkan pekerjaan kita. No, that's not good. Itu membuat kalian melangsa kayak gitu. Itu sih yang bisa aku kasih pesan ke kalian. I mean like make yourself rich dalam artian harta, ilmu, dan brain juga ya, pendidikan. Baru kalian pikirin soal nikah, karena setelah nikah itu beda lagi gitu loh. Oke, terima kasih pesannya Kak Mam. Jadi minta tolong nanti teman-teman semua diingat ya pesan dari Kak Mam ini. Ketika masih muda ya, fokuslah mengejar karir, fokuslah mengejar mimpi kalian ya. Karena masa muda itu kan tidak bisa terulang kembali ya Kak Mam. Jadi itu adalah fase yang hanya sekali terjadi dalam seumur hidup. Jadi jangan sia-siakan masa muda kalian gitu ya. Dan kalau semisal sudah masuk masa adulthood itu, ketika kalian sudah mencapai semua mimpi-mimpi kalian, keinginan kalian, itu pasti akan ya seiring berjalannya waktu akan datang sendiri gitu ya Kak Mam ya. Oke, semua ada masanya ya, dan semua masa ada orangnya gitu ya Kak Mam ya. Oke, terima kasih banyak Kak Mam atas jawabannya dari check up hari ini. Wah, sangat